solid juga nih. Mamang udah pernah first drive, udah pernah first impression, lihat aja di video ini sebelumnya. Tapi Mamang akan full review yang namanya Haval H6 Hybrid. Selamat datang di channel Motomobi. Haval H6. Haval sendiri merupakan bagian dari GWM, Great Wall Motors, yang sudah ada sejak tahun 2011 dan bertempatkan di compact crossover SUV. Ya, walaupun baru terdengar di Indonesia, Haval H6 ini ternyata sudah berevolusi hingga 3 generasi. Ya, sayangnya 2 generasi Haval H6 ini tidak ada di Indonesia. Generasi pertama, Haval H6, lahir tahun 2011 dengan bentuk seperti ini. Mirip-mirip Ford Escape yang facelift tahun 2012 yang ada di Indonesia. Ada 4 varian mesin pada saat itu, 1500cc turbo, 2000cc, 2400cc bensin, dan 2000cc diesel. Wah, ada dieselnya juga Haval ini. Walaupun pertama diproduksi, Haval H6 ini menggunakan komponen-komponen mobil yang ternama seperti Bosch untuk traction controlnya, BorgWarner untuk sistem 4-wheel drive-nya, dan turbo dari Honeywell. Kemudian generasi keduanya lahir tahun 2017 yang berubah bentuknya menjadi seperti ini, namun masih pakai platform yang sama dengan H6 generasi yang pertama. Mobilnya baru, namun rasanya masih sama dengan yang tuanya. Varian mesinnya bertambah banyak lagi, 1300cc turbo, 1500cc turbo, 1500cc, 2000cc untuk yang bensin, dan ada satu lagi 2000cc diesel. Oh iya, di generasi kedua Haval H6 ini sudah diperkenalkan dengan transmisi dual clutch DCT 7 speed. Dan ini dia Haval H6 generasi ketiga yang akhirnya masuk ke Indonesia. Merupakan Haval H6 yang sudah diproduksi sejak tahun 2020. Diperkenalkan di Indonesia tahun 2023 dan akhirnya dijual resmi pada tahun 2024. Haval H6 yang ada di Indonesia merupakan versi facelift dan hanya ada satu pilihan mesin, yaitu 1500cc turbo hybrid. Lengkap sekali. Kami sudah pernah membuat video first impression review, first drive, dan akhirnya pada video ini kami melakukan full review yang dilakukan oleh mamang-mamang itu. Ayo, mamang-mamang, lanjutkan reviewnya. Mamang akan sedikit lah nge-review depan-depannya gitu ya, menarik-menarik. Seperti di bagian depannya di sini ada body color yang nyatu sama si totol-totol ini gitu ya, menarik perhatian Mamang. Ini kayak semacam Peugeot, terus juga ada LED light di sini, proyektor gitu ya. Proyektornya itu bukan bulat tapi kotak. Ada tulisan LED Premium Vision, terus juga ada ban yang lumayan besar. Terus ini, lihat nih. 225 55 ring 19 depan cakram, belakang cakram. Nah, terus di sini ada spionnya, ada LED-nya juga tuh, ada kamera 360, ada krom-kroman di sebelah sini, ada handle pintu, sini ada keyless entry juga tombolnya. Ini buat apa ini? Terus ada krom-kroman kayak gini sampai ke belakang. Terus di sini ya sama lah ukuran ban depan sama belakang, itu nggak ada perbedaan. Dari pinggir sih nggak ada yang istimewa ya. Belakangnya bagus. Karena di sini lampu-lampunya tuh memanjang semua tuh gitu ya, LED-LED-an semua, ada tulisan Haval gede. Ora Haval, ora enak. Apa sih? GWM H6 HEV. HEV-nya ada biru-birunya juga tuh. Ini di sini ada lampu fog lamp belakang, ada rear diffusernya juga, dan di sini ada knalpotnya tuh 1 biji ya, lubangnya di sebelah sini. Terus ada kameranya juga, ada sensor-sensor parkir di sini, ada 6 biji sampai ke bagian pinggir sini. Depannya juga ada 6 juga. Jadi lengkap. Rear defogger, topi belakang, tailback lamp. Keren. Bisa ngebuka sendiri tuh. Bagasinya luas, ada nampannya juga. Terus bawah sini nih ya. Nah, ini akinya di belakang juga. Terus juga baterainya ada di belakang tuh, kapasitasnya 1,69 kWh. Itu. Kita reviewnya singkat-singkat aja karena Mamang pengen impresinya. Udah lama pengen ngetes ini. Baru dapat sekarang unitnya. Kita lihat dalamnya yuk. Nih,
keras. Ininya empuk nih bagian tengahnya. Terus ada solid piano gitu ya, piano black di sebelah sini yang mengkilat. Speakernya juga di sini. Ini juga kayaknya nggak bolong, ini bukan Twitter ya. Ini bolong sih, cuman kayak nggak ada Twitternya gitu loh. Cuman ada speaker di sebelah sini. Pintunya ada buat nyimpan-nyimpanan lah. Joknya, Mamang udah pernah review juga. Nggak terlalu empuk-empuk banget sebetulnya. Cuma posisi duduknya nyendernya enak. Agak tegak memang dikit, cuman udah tergolong enak lah. Kaki bisa selonjoran masuk ke situ, bisa duduk di tengah. Nih, tuh masih tetap enak ya. Tuh, cuman nggak terlalu empuk-empuk amat lah. Bahannya tuh kayak sintetis gitu. Terus ada headrest di tengah sini, jadi penumpang yang di tengah nggak merasa dongkol gitu. Kenapa gue dibedain? Nah di sini ada cup holder juga di armrestnya. Terus ada kantong pintu, ada USB slot buat ngecas gitu ya. USB A dua-duanya, belum USB C. Di sini ada AC selangkangan. Terus kalau misalnya kita para bos, sini ada tombol yang bisa dikedepanin kayak gini nih. Oh ya. Jadi lega sekali. Mau tahu selega apa nih, kita mentokin ya. Ya oke lah. Cuman sayangnya ini nggak bisa mundur lagi. Ini udah paling mundur. Wah, lumayan. Cuman ini sayang nggak bisa disenderin lagi. Terus di sini juga ada lampu, ya. Tuh. Model kristal. Ke depan. Nah, senada lah dengan yang belakang. Di sini empuk, atasnya empuk. Kalau ini empuk. Speaker di sebelah sini buat nyimpan botol juga ada. Power window, electric mirror ya. Terus juga ada retract-nya juga. Lengkap. Terus juga sebelum naik kan Mamang jelasin dulu lah ya. Nah, di sini itu kursi elektrik, terus juga joknya kulit. Ada 6 way. Maju, mundur, depan, belakang, terus juga naik. Oh, naik doang. Cuman nggak ada incline-nya. Jadi 6 way sama kursi yang bisa hamil. Tuh. Kelihatan nggak tuh? Sini lihat ini. Ini kan empes. Kalau kita dudukin bisa hamil. Dah. Kuncinya kayak gini. Tulisannya Haval. Ada lock, unlock, buka bagasi, sama ngebunyiin di manakah mobil itu berada gitu ya. Terus ini kan karena hybrid ya, jadi kalau kita starter pasti nggak ada bunyi suara mesin dulu, jadi bisa ngegelinding dulu gitu, bisa kabur dari istri subuh-subuh. Kok istri sih? Pacar ya. Kalau istri janganlah, jangan macem-macem, diazab nanti. Dah. Mamang juga udah pernah first drive-nya juga ya, jadi Mamang nggak akan terlalu detail. Nanti Mamang akan full impresinya, soalnya Mamang waktu itu kan cuma diputar-putar di situ doang ya. Kalau ini kan sekarang kita ke jalan yang beneran. Apakah Haval yang sebesar ini dimensinya itu enak gitu dipakai di jalanan ibu kota? Yang Mamang agak kurang demen sih sebetulnya ini sih, warna-warna rose goldnya ini loh. Cuma nggak apa-apa, ini kan kepercayaan orang Cina di sana, ini melambangkan keberuntungan gitu. Terus yang Mamang suka lagi, displaynya tuh bagus, fontnya bagus, terus gegas lagi ya, digeser-geser kayak gini tuh bagus gitu. Kecuali ini kelihatan identik mobil Cina yang ini, walaupun memang ini displaynya kayak mobil elektrik lah. Karena apa? Mobil ini udah lengkap banget ADAS-nya, udah ada lane keeping assist-nya, adaptive cruise control. Cuman ini kan hybrid ya. Hybrid itu biasanya nggak ada fitur ini nih, one pedal mode, jadi kayak mobil elektrik gitu loh. Tuh bisa dinyalain. Terus juga ini udah bisa di setting-setting ya, kayak intelligent driving ya, kayak seperti apa, cross assist, front cross warning sensitivity, itu udah Mamang jelasin di first drive semua. Sekarang yang ada di sini fitur-fiturnya akan Mamang coba satu-satu sampai ke parking otomatisnya, sampai ke mundur otomatisnya juga. Mudah-mudahan ketemu situasi yang pas. Kita harus nemuin gang-gang nih. Ya. Jadi kalau kejebak di gang, kita bisa mundur sendiri tuh mobilnya tanpa nabrak. Nah,
Tuh coba ya, ada lagi nggak yang lucu-lucu gitu? Tuh sampai ada steering mode-nya, mau ringan, comfort, atau mau sport. Sport itu agak lebih berat gitu ya. Cuman ini kelihatannya kayak nggak ada ngaruhnya gitu ya. Cuman, ntar dulu. Ada HUD-nya juga tuh, gitu ya. Display kontennya yang dalam HUD itu ada navigation, calls, intelligent driving. Gitu. Oh iya bener. Wireless chargingnya ada di sini. Tuh, wireless charging ya. Lightingnya gitu ya, drivingnya mau normal, eco, sport, snow. Terus juga ada parking nih kan, parkingnya auto steering. Dah, intelligent driving. Ini kan kayak gitu ya. Soalnya udah ada kameranya depan. Dah, terus sini udah ada Apple CarPlay, udah Android Auto, udah lengkap. Di sini juga masih ada tombol-tombol nih, walaupun tombolnya tidak ya begitulah untuk matiin AC. Terus juga ada rear defogger, ada tombol hazard, front defogger, sama kamera 360-nya yang wow, keren sekali. Ini Wilung nih di sebelah kiri itu ada tuh kelihatan jelas. Tuh, kelihatan nggak ini Wilung? Nggak bisa di zoom lagi. Tuh Wilung tuh, Wilungnya Om Mobi. Terus ini dari atas, mau di depan, belakang, kiri, samping, lengkap sekali sama depan tuh. Nginjak apaan kita di depan? Itu bisa kelihatan sih. Nah ini yang Mama bilang, ada auto parking, ada reversing tracking. Terus ini transmisinya diputar-putar, PRND, P-nya ditekan, rem tangan jari, auto hold brake. Di sini juga ada yang namanya cup holder tuh ya. Oke, sini juga ada tempat nyimpen sesuatu dan Mamang dapat 5.000, asik. Jangan disakuin juga dong. Mayan. Tuh, gede sekali di sini juga. Oh, tapi ini bukan kulkas ya, nggak ada tempat hawa-hawa nih. Terus buat ini nyantulin itu kartu pluk di sini. Ini kartu e-tol pluk masuk situ. Di atasnya ada vanity mirror dengan lampu 2 biji, terus juga ada lampu-lampuan, ada panoramiknya juga. Kok nggak mau sih? Oh, panoramiknya gede sekali. Sunshade-nya sampai ke belakang lagi. Yuk ke depan ini. Otomatis dong, kenapa harus ditahan sih? Ini nggak otomatis nih. Panas, Pak. Iya, panas, bentar ya. Siang kameramen kegoreng. Kegoreng. Jadi bukan mobil aja yang kegoreng, kameramen juga bisa digoreng. Lebih mahal. Jadi mahal tuh. Terus di sini tuh ya tempat nyimpen. Dah. Sebenarnya hampir standar aja sih dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Ini saingannya adalah si RV hybrid ya, karena ini adalah sebuah hybrid. Cuman ini sesinya lebih kecil. Karena apa? Kita lihat depannya, mana? Nah ini dia. Ini mesin yang ditawarkan sama GWM Haval H6. Nih ya, ini mesinnya 1500 cc gitu ya, hybrid. Dia punya tenaga 243 horsepower dan torsinya ini gede, 530 Nm yang disalurkan ke roda depan. Ini gabungannya itu tenaga tadi itu gabungan antara motor bensin dan motor listriknya. Cuman hebat nih, ini cukup lama diem si mesinnya, hanya baterai saja yang hanya motor listrik yang menggerakkan si Haval ini sekarang. Jadi makanya nih ada beberapa yang mengutamakan performance, jadi jarang mati mesinnya. Ada. Kalau ini banyak matinya. Solid juga. Langsung nyala mesinnya. Ayo kita berangkat. Kak. Kita udah berada di Haval H6 hybrid ya. Dan yang kesan pertama ketika Mamang masuk ke sini nyetirin mobilnya, ini kerasa mobilnya tuh kayak gede banget, padahal nggak segede itu juga. Ini dimensinya mirip-mirip kayak si RV hybrid lah.
Tapi kalau si RV Hybrid itu kan driver oriented, jadi kayaknya tuh kayak mobilnya jadi kayak compact gitu. Tapi kalau Haval itu kayak nyetir mobil yang besar. Ini rasanya dimensinya kalau kita nyetir Haval kayak nyetir Hyundai Palisade ya. Kayak segede itu gitu. Padahal enggak kan, itu dimensinya gede banget kan. Palisade itu 5 meteran panjangnya. Padahal ini enggak gitu. Tapi nyetirnya tuh kayak gitu rasanya, kayak gede banget, jebag. Cuman mobilnya ini enaknya apa? Coba kalau Haval, kita tuh nyetirnya langsung kayak kenal mobilnya gitu ya. Cara berkendaranya juga enak, nggak ada sama sekali efek endut-endutan. Kenapa ya kayak gitu ya, kayak nggak ada ragunya. Terus kalau kita ngegas lebih dalam tuh langsung spontan tenaganya. Ini enaknya Haval. Udah gitu suspensinya empuk. Yes, Haval H6 ini punya suspensi yang enak, suspensi yang empuk nih, kayak gelombang-gelombang halus kayak gitu, nggak kerasa. Iya, seneng deh Haval. Ya ada kakunya dikit, cuman ini tergolong mobil yang empuk daripada mobil-mobil yang leather frame. Leather frame udah pasti kaku ya, cuman apa ya, empuk gitu loh, enak dipakainya. Cuman kalau kita pakai di dalam kota kayak gini ya, visibilitasnya tuh agak kurang. Ke depan ini kacanya agak sempit dan agak-agak flat gitu loh. Biasanya kan kalau pengen menambah visibilitas ke depan, kaca depannya tuh dibuat melengkung gitu ya, dibuat cembung ke dalam gitu. Ini enggak, ini agak flat, jadi makanya kurang nih visibilitasnya. Pilar A-nya juga tergolong gede. Cuman untungnya kaca sampingnya tergolong besar, jadi enak kelihatannya. Ke belakang sempit lagi, visibilitasnya agak kurang, dan itulah kenapa menjadi terkesan mobil yang gede banget gitu, kayak semuanya tuh serba jauh. Remnya juga enak, cepet dikenal, empuk, santai, nggak ngagetin, pakem. Transmisinya juga sigap tuh, lihat. Cuman ya karakternya memang gitu ya, kayak digas nih, gitu ya. Begitu dilepas, kaki Mamang masih ada basiannya, masih ada sisa-sisa yang tenaganya tuh keluar gitu. Ini kayaknya potensi mesinnya tuh benar-benar dikeluarkan banget sama si Haval. Tuh, Mamang lepas gas tuh masih narik gitu. Bukannya ada engine brake-nya gitu, enggak. Kita pakai regennya tuh yang paling tinggi. Ini kayak mobil listrik ya. Cuman apakah ada perbedaan low-nya? Oh iya, ada ngaruhnya, tapi dikit-dikit ya regennya ya. Cuman one pedalnya kenapa nggak mau ya? Ini tingkat keberatan setirnya, ini udah yang paling sport, cuman masih tergolong enteng bagi Mamang. Nggak yang gimana gitu ya, coba yang paling light. Oh, santai sekali. Sedikit banget bedanya tuh. Paling ditambahin kayak 5% gitu loh. Tapi ini, gila tenaganya coy. Meanwhile, nih ada polisi tidur depan, lumayan lah, empuk, dan kesannya tuh kayak kita, ada polisi tidur depan, tabrak aja, nggak akan kerasa. Ding ding ding, wih, ding ding ding, wih, ding ding ding, wih. Tadi kita berhenti dulu sebentar. Nah, one pedalnya harus berhenti dulu nih mobilnya, baru bisa dioperasikan. Oh iya, kuat banget nih, tuh. Jadi nggak ada crawling lagi gitu. Kita coba ya nanti ya di depan. Jadi nggak usah ngerem-ngerem, jadi kayak mobil listrik. Keren juga. Tapi ini dioperasikannya harus berhenti dulu nih mobilnya. Jadi nggak bisa sambil kita jalan macet-macetan gitu, nggak bisa dioperasiin. Harus sambil berhenti. Enak. Ternyata enak. Handlingnya cukupan lah untuk mobil segede gini. Ada one pedal driving, hybrid, lumayan irit lah. Cuman dia bukan itu concernnya di Haval. Dia concernnya lebih ke performance. Ini dengan kondisi tangki yang seperempat gitu ya, masih sanggup menempuh 219 km lagi. Ini enak ya, jadi ada bisa monitoring tuh kamera 360-nya sampai segimana masuk lubang kah. Ada blind spot monitoring juga ya, tuh cukup sensitif tuh blind spotnya. Tahu nggak? Ini klaksonnya delay.
setengah detik baru ngik gitu, ditekan setengah detik. Responnya lambat sekali delaynya. Sekarang kita coba parking spot ya, parkir otomatis. Apakah bisa mobil ini? Oke, auto parking. Ya, dia mencari sendiri tuh. Tuh ya, mencari, dia sedang mencari. Hah? Ada? Coba start parking. Oke. Masuk aja lo. Udah tahu lagi parkir otomatis. Oh, dia pakai paralel. Dia ngebacanya parkir paralel. Ntar kita cari yang parkirnya tuh di antara dua mobil gitu loh ya. Nah, ini di antara ini nih. Di antara mobil-mobil. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Tuh. Ini ya. Start parking. Oke. Oke, Mama nggak ngapa-ngapain. Tuh, kita coba apakah dia bisa parkir. Ma. Dikit lagi. Selalu. Jadi bener ya, ada bakat yang bisa gitu ya. Kayak Omobi bener-bener nggak bakat banget untuk mencari parkir otomatis. Mamang juga agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu loh. Berhasil dia dong. Oh my god, keren sekali. Dan lurus. Lihat itu lurus loh. Lurus. Mana? Lurus mobilnya. Ini menurut pembacaan hafal 6 ya parkirnya, dia hampir menyerupai seperti Brio yang pendek gitu. Tapi kondisi parkirnya lurus loh. Lihat sini. Dia bisa membaca pohon. Hebat sekali. Dan dia udah melewati pembatas ban yang kayak gitu tuh. Nah, dia udah melewati pembatas itu. Cuman dia ngebacanya sampai ke pohon. Ya oke lah, tapi hebat. Yang 800 jutaan aja nggak bisa kayak gini. Apa tuh? Gitulah. Kita coba, ini bukan jalan sempit ya, cuman ini jalan gede aja lah. Cuman apakah berhasil kayak gini gitu ya. Please shift gear to R. Ya belum juga. Cara ngetesnya adalah ini maju kan gitu ya. Ini maju. Kita apakah zigzag ini? Gitu kita nggak tahu ya. Apakah reversing? Oke, R. Oh iya. Tadi kan di-zigzagin sama Mamang. Lah, bener dia ngebaca. Oh my god. Ini cuman berlaku 50 meter. Dia bisa ngerekord gerakan Mamang. Keren. Misalnya salah masuk gang nih. Aduh, males nih mundurin, udah aja pakai kayak gitu. Ya nggak? Serem sih. Itu keren, tapi itu keren. Nih ya, ini dia bisa ngerekord gerakan Mamang. Bentar, mungkin dia ada jeda waktu buat ngerekord gerakan kita gitu. Ini maju ya, maju. Terus ke sini. Nih ya. Terus ke sini. Sini. Bener nggak dia? Terus ke sini lagi. Tuh ya. Apakah bisa? Reversing tracking. R. Dia ngebacanya baru 13 meter. Cuman bener loh gerakannya, lihat. Lah. Bener-bener ngebaca.
Amazing. Fiturnya Edun keren sekali. Sekarang saatnya kita masuk di jalan tol dan gimana rasanya hafal H6. Di depan kita udah ada Wilung dan Mamang sudah mengaktifkan adaptive cruise controlnya. Ini adaptive cruise controlnya itu berada di tuas yang bawah, jadi kadang-kadang suka ke liru-liru gitu sama lampu sen. Cuman ini sistemnya mudah untuk dikenalin gitu ya, nggak perlu khawatir. Dan untuk mengejar Wilung yang di depan itu kayak smooth gitu ngejarnya. Biasanya kalau ada yang kayak gitu ditambahin kecepatannya dut gitu ya, narik. Ini enggak, ini smooth, enak. Nah ini kayak main game tuh, bagus, suka deh Mama sama displaynya. Walaupun memang font-fontnya tuh ya mobil Cina identik. Aduh enak banget ya, kecepatan 80 kayak di 60, kayak masih pelan gitu mobilnya, pada ini 80 km per jam. Ini ngaktifin ininya gimana ya, steering assist-nya. Ternyata assist-nya bisa kita pilih tuh, mau lane keeping warning aja atau pengen di assist sama mobilnya tuh. Jadi ngikutin si garis-garis marka jalan. Ya harus dipegang ya. Iya. Ini jalan contoh ya, mengoperasikan head unit sambil berkendara di jalan tol. Tapi ini karena sudah ada adaptive cruise control, bila ada mobil yang di depan, ini bisa ngerem otomatis gitu. Ini sambil nyobain ini nih, fitur-fitur yang ada di sini. Ininya juga halus. Lane keeping assist-nya oke. Mamang suka. Biasanya yang dari Cina ya, itu agak-agak gimana gitu, kanan kiri bingung ngebacanya. Ini bagus ini. Udah ya, saatnya berpindah ke jalur manual. Cuman nggak enak ya, nggak ada shortcut gitu ya. Mau dimatiin dari tombol tuh nggak bisa, harus dari sini. Itu yang menyebalkan. Seberapa sigapkah mesinnya? Seberapa baguskah transmisinya? Ini kayaknya mobil cumi-cumi kayak gitu kecil lah, 530 Nm gitu loh. Mobilnya enak, tenaganya bagus. Dia memang mengutamakan comfort bukan ke sporty, makanya agak-agak limbung-limbung sedikit lah, kerasa gitu. Cuman Mamang appreciate ini mobilnya nyaman, beneran nyaman. Dipakai ke Trans Jawa gitu nggak akan capek. Cuman memang duduknya kurang terasa enak dikit lah. Coba kalau jok ini diempukin lagi, perfect dah. Kecepatan 90 km per jam aja kayak serasa masih 70 gitu ya. Santai banget mobilnya. Cuma kalau lagi butuh kenceng, tuh lihat, mobilnya tuh kenceng gitu loh. Di belakang nyaman? Nyaman sih, mau tidur ini. Luarnya tuh biasa banget, crossover yang ada di Indonesia tuh udah banyak model yang kayak gini. Cuma dipakainya ini enak. Dan yang lebih mencengangkan, ini bukan dari brand Jepang. Iya, itu yang bikin Mamang wow. Kita coba 0-100-nya seperti apa ya. Kita di mode sport, nanti AC bakal dimatiin. Oke, AC mati. Traction control masih nyala aja deh. Udah. Set. 1, 2, 3. Seratus di speedo 10,11 detik. Ya memang nggak kencang-kencang amat lah. 1500 turbo 4 silinder 10,11 second 0 ke 100. Overall, mengenai Haval H6, mungkin bagi Anda yang sedang mencari crossover hybrid yang harganya mungkin masih terjangkau untuk Anda beli, Haval H6 ini bisa menjadi pilihan. Secara tampilan dan dimensinya sudah hampir setara dengan Honda CR-V Hybrid. Dipakainya juga cukup nyaman, namun ada beberapa catatan. Untuk sekelas hybridnya tidak irit-irit amat, tidak sesuai dengan klaimnya. Kemudian material kabinnya untuk di harganya masih dirasa kurang
sedikit berkualitas. Namun tetap saja ada harga ada rupa. Haval H6 ini menjadi pilihan crossover hybrid yang patut Anda pertimbangkan. Atau sebenarnya ada crossover hybrid yang agak kecilan lagi, lebih murah dan lebih kencang. MG VS. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayang sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.